Oke, sebelumnya Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Stanley Lubis. Umur saya 18 tahun. Di saat ini, saya ingin melakukan kesaksian akan kehidupan saya. Mungkin kesaksian ini lebih tepatnya, kalau bisa dibilang itu adalah jawaban doa ya. Jadi, kesaksian saya itu dimulai dari semenjak orang tua saya meninggal di tahun 2017. Orang tua saya meninggal di selisih yang bisa dibilang 10 hari. Di saat-saat itu mental saya benar-benar kayak benar-benar sangat hancur dikarenakan orang yang benar-benar saya sayang itu sudah tidak ada. Jadi di saat itu di tahun-tahun di mana 2017 sampai 2019 itu adalah tahun-tahun di mana saya merasakan yang namanya kesepian, tidak pernah didampingi oleh orang tua, tidak pernah merasakan apa itu kasih sayang dari orang tua yang sebenarnya. Karena selama orang tua saya hidup itu lebih cenderung saya mengalami kekerasan dalam melakukan hal sesuatu yang disiplin. Jadi di kesaksian ini di mana kehidupan saya itu di awalnya sebenarnya kalau sampai sekarang itu bisa dibilang di bawah banget, di bawah benar-benar di tingkat rendahnya seorang manusia, seorang anak laki-laki yang masih muda itu merasakan hal-hal yang benar sulit dan susah. Jadi pernah di saat suatu hari saya merasakan kalau hidup saya ini benar-benar bimbang, benar-benar kayak udah benar tidak tahu apa lagi yang saya perlu melakukan lagi. Tetapi di balik itu saya suka melakukan pelayanan-pelayanan dari sekolah saya. Jadi sekolah saya ini juga mengajarkan kalau pelayanan itu benar-benar bisa membuat apa latar belakang kita yang kita rasakan itu bisa dilampiaskan akan emosi-emosi kita itu di sana gitu. Jadi dengan pelayanan ini saya bersyukur gitu sama Tuhan kalau saya melakukan pelayanan-pelayanan ini itu adalah sebuah istilahnya udah kayak bukan hobi lagi, tetapi melainkan sebuah benar-benar tempat bermain saya, tempat atau bisa dibilang rumah bagi saya untuk melakukan gimana ya bilangnya, melakukan tempat di mana saya bisa mencurahkan hati saya bagaimana, menutupi akan kesedihan-kesedihan saya bagaimana. Dari dengan cara pelayanan ini, saya bersyukur kalau Tuhan ini benar-benar tahu bagaimana cara saya untuk bisa menutupi akan segala kesusahan dan apapun latar belakang saya. Tetapi pernah di saat waktu saya pernah merasakan benar-benar kalau di saat saya sudah lulus SMA, saya itu benar-benar kayak bimbang gitu. Saya bingung antara saya mau kerja ataupun mau kuliah, dikarenakan saya masih memiliki sisa-sisa keluarga saya yang saya udah ingin meminta persetujuan mereka untuk saya berkuliah. Jadi ada tempat kuliah yang benar-benar sudah mempersiapkan saya untuk, sudah mewelcomekan saya di tempat itu, di mana saya berkuliah sambil bekerja, dan juga itu saya menggunakan hasil dari keringat saya sendiri. Jadi saya mulai benar-benar dari nol. Dari situ mungkin itu adalah benar-benar kayak awal dari hidup saya untuk saya bisa istilahnya gimana ya, sukses mungkin ya dari situ. Tetapi keluarga dari yang sisi keluarga ini, tentu seperti kakak saya yang masih ada maupun teman saya dan yang lain, itu tidak menyetujui apa jalan yang saya pilih. Dan di situ saya merasa sangat bimbang, benar-benar merasa sangat jatuh, saya merasa sangat gimana ya, kayak udah nggak punya harapan lagi dan saya bingung, saya gelisah. Tetapi saya ingat bahwa saya itu punya Tuhan. Di suatu saat saya selama seminggu saya berdoa full bersama Tuhan. Saya benar-benar mengasingkan diri, saya kunci kamar saya selalu berdoa, saya selalu kayak
merenungkan apa yang bisa saya lakukan untuk mengisi akan kehidupan saya, mungkin dengan belajar mungkin atau dengan apa, tetapi ada mujizat Tuhan yang benar-benar saya rasakan di saat itu. Di saat itu ada sekolah di mana tempat saya pernah bersekolah, sekolah SMP saya itu mau membantu saya untuk melakukan pekerjaan. Jadi saya sekarang sudah bekerja di bagian tata usaha. Saya sangat mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, walaupun masih bisa membantu saya, tapi saya sudah menganggap itu udah benar-benar kayak ini sudah rencana Tuhan, benar-benar ini adalah awal kehidupan saya. Jadi kayak Tuhan udah benar-benar kayak tahu apa yang benar-benar kayak mau gimana nih hidup saya. Tetapi saya percaya sama Tuhan, kalau saya mengandalkan Dia, karena saya tahu apapun yang Tuhan sudah siapkan, saya siap untuk menerimanya. Apapun itu tantangan, ujian, cobaan, saya sudah siap, karena yang saya tahu Tuhan itu selalu ada sama saya dan saya juga mengandalkan. Dan mungkin pelajaran yang bisa didapat dari kesaksian saya ini adalah kalau hidup itu jangan terlalu kayak merasakan diri kita itu selalu sedih, gelisah, apapun itu yang bersikap-sikap negatif, yang benar-benar bisa membuat kita depresi, apapun itu, kita tidak perlu melakukan itu, kita cuma perlu kayak kita punya Tuhan, Tuhan itu selalu ada sama kita, dan kita percaya sama Dia kalau Dia punya rencana, dan kita tahu kita bisa mengandalkan Dia, kita coba bisa mengandalkan Dia, dan kita ada pun rencana yang sudah diberikan Dia, kita harus menjalankan dengan niat dan juga kepercayaan diri. Jadi sekian dari kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.